Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Februari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu kedua Sengsara Kristus, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Februari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp10.537.000. Syukur sebesar Rp2.224.000. Persepuluhan sebesar Rp1.135.000 dan sarana fisik sebesar Rp514.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Februari 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.488.000. Syukur sebesar Rp1.905.000. Persepuluhan sebesar Rp3.204.000. Dan sarana fisik sebesar Rp114.000. 3. Ibadah saat ini merupakan ibadah minggu kedua Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta Emeritus M. Watimuriwe dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua Sengsara Kristus. 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 22 ayat 20 sampai 25. 6. Ia mengisi pujian dalam ibadah ini. Ika Riri Olivia Taberima. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Februari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiai Lei Wakabesi MSI Sekretaris.
Mari kita tabiskan kebaktian kita di pagi ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Saudara-saudaraku, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita, marilah kita berseru kepadanya. Tinggikan dan agungkan kuasa dan kesetiaannya yang kuat, laksana perisai dan pagar tembok. Bagi hati yang melekat kepadanya, Dia akan membentengi dan meluputkan dari mara bahaya. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Maka serukanlah nama Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Muliakanlah nama Yesus, hai umat yang ditebusnya. Karena Dialah Tuhan, Sang Penebus yang layak dipuji dan disembah. Mari kita
ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, di minggu yang kedua peringatan sengsara Kristus, kita dituntun untuk semakin memahami bahwa satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari jerat-jerat dosa hanyalah Tuhan. Namun kita pun patut menyadari dan harus mengakui bahwa kita sering terjerat, bahkan terjerumus dalam kubangan dosa yang dengan nilai bersembunyi di sudut-sudut kelemahan kita. Marilah setiap orang berseru kepada Tuhan dari hati nurani yang paling dalam dan memohon pengasihan. sakit siksanya, cahaya kemuliaan digantikan ngeri, mahkota kehinaan yang durinya pedih. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami yang berdosa ini. Jika oleh karena kesombongan kami lupa bahwa kami hanyalah debu, jika oleh karena keserakahan kami lupa kekayaan kasih karunia-Mu yang melampaui segala akal, dan jika oleh karena kejahatan kami mengabaikan cinta kasih, keadilan dan kebenaran, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami demi kasih-Mu yang besar. So
Saudaraku, dengarlah anugerah pengampunan dosa. Bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat, serta mohon pengampunan darinya, maka camkanlah firman Tuhan ini. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang sabar, umur akan kukenyangkan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup sebagai manusia baru yang dituntun oleh kuasa ilahi. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman dan pembacaan Alkitab melengkapi sukacita kami di saat ini terambil dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 20 hingga ayat yang ke-25. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa firman kebenaran dan hidup, melengkapi sukacita kami beribadah di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan perenungan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan di saat ini. Secara sungguh Tuhan kami lemah, tagal itu Engkau datang kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar pembacaan dan pemberitaan firman yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini dapat tertanam dalam kehidupan kami dan perlahan-lahan kami semua dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari.
Berfirman bagi kami Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Mazmur 22 ayat 20-25 dengan judul Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku, maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan Ia mendengarkan seruannya minta tolong. Demikian firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Selamat pagi saudara-saudaraku, orang tua, orang-orang muda, dan anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, bersaudara semua? Puji Tuhan, beta sangat senang dan bersyukur bahwa beta dapat kesempatan untuk melayani saudara-saudara di pagi hari ini, di hari Minggu terakhir bulan Februari. Beta bisa berdoa untuk Bapak Ibu semua, menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menuntun, mengendalikan seluruh hati kita, pikiran kita dalam perjumpaan indah di kebaktian pagi ini. Saudara-saudaraku, satu ketika ada beta pun anggota jemaat datang. Dia ceritakan semua dia punya keluhannya, pergumulannya yang begitu berat, tantangan yang dia hadapi terus berganti dan seolah-olah tidak ada frame menghadapi tantangan-tantangan itu. Lalu ending daripada pertemuan itu, dia bilang begini, Ipen, beta pun doa, sekarang sudah tidak lagi isinya minta. Tapi beta pun doa, tanya, Tuhan di mana? Tuhan sangat mudah aku temui pada saat hidup ini lancar-lancar. Tapi sangat sulit Tuhan, aku menemuimu di saat hidupku membutuhkan pertolonganmu. Saudara, bukankah seruan itu juga menjadi seruan saudara-saudara dan saya saat ini? Bukankah seruan seperti itu menjadi pertanyaan, bahkan kita semua mengiyakan itu benar. Di saat jiwa kita terhimpit oleh persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan kesehatan, persoalan pekerjaan. Saudara menjerit, saudara berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, menangis, tapi Tuhan tidak merespon. Tuhan menjawabnya dengan
berdiam. Lalu pertanyaan besar bagi kita semua. Di manakah Engkau? Di manakah Engkau Tuhan saat kami membutuhkan pertolongan-Mu? Saudara, beta mau menyampaikan sebuah kesaksian iman sepasang seorang suami istri. Dua suami istri ini mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka punya seorang anak semata wayang, dan anak itu mereka dianugerahkan setelah mereka menikah hampir belasan tahun baru mereka memperoleh itu anak. Mereka setia melayani Tuhan dalam kesederhanaan penuh dengan sukacita. Satu ketika anak semata wayang ini mengalami kecelakaan lalu lintas dan cideranya fatal. Mereka menangis di kaki Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab mereka. Tuhan tidak memberikan jalan keluar apa-apa. Saudaraku, pernahkah saudara juga bertanya, di manakah Allah saat kami membutuhkan pertolongan-Mu? Ini menjadi seruan. Bukan saja untuk orang tua, seruan untuk anak-anak muda. Kita belajar dari bacaan kita tadi, saudara. Pemazmur ini ketika dia berhadapan dengan begitu masalah yang sangat pelik dalam dia pun hidup. Di ayat 1 tuh dia bilang begini, Tuhan Engkau di mana? Tapi menariknya saudara, seruan pemazmur ini berasal dari dia punya pengalaman iman yang mengenal Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, bukan merasakan Tuhan. Itu beda ya saudara. Merasakan kehadiran Tuhan beda dengan mengalami kehadiran Tuhan. Dan kalau kita ikut runtun-runtun ayat dari ayat 1 sampai ayat 25 nih saudara, pemazmur ini berasal dari latar belakang keluarga, dari latar belakang persekutuan hidup bergereja yang sangat kenal siapa Tuhan. Kita lihat di ayat 1 saudara, ayat 1 itu bilang, nyanyian rusa di kala fajar. Nyanyian rusa di kala fajar itu apa saudara-saudara? Dia pun tete nenek moyang, dia pun orang tua itu pagi-pagi gelap lagi sudah berdoa. Kenapa berdoa subuh? Karena mendahulukan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup. Itu dia pengalaman. Oh, beta orang tua pagi-pagi susumbayang. Lalu ketong ikut runtun-runtun lihat saudara-saudara ada di ayat 5 dengan 6. Pemazmur bilang, Tuhan, beta berdoa, beta berseru kepada Tuhan yang beta kenal sekali tete nenek moyang beta menyembah kamu, menyembah Engkau. Beta mengenal persekali Tuhan itu Allah itu yang sudah membebaskan dan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi nenek tete moyang. Jadi dia berasal dari keluarga yang sungguh-sungguh kenal dan mengalami kehadiran Allah. Dan yang paling menarik saudara, di ayat 10 dan 11 dia bilang begini, Tuhan,
Betani, dari dalam kandungan ibuku engkau adalah Allahku. Waktu aku lahir, orang tuaku sudah menyerahkan aku kepadamu. Itu di ayat 10 dan 11. Dan yang seterusnya saudara, di ayat 23 sampai 25 itu dia ada bertumbuh dalam persekutuan anak cucu Abraham, supaya taat, supaya setia, supaya takut Tuhan Allah. Jadi saudara, kalau kita ikut runtun-runtun ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi saudara, pemazmur ini dia kenal siapa Allah. Makanya saudara, ketika dia berhadapan dengan kekuatan besar, tantangan hebat, pedang yang menimpanya, pedang itu simbol daripada kekerasan, simbol daripada pembunuhan, pembantaian karena kekuasaan. Ketika dia berhadapan dengan cengkeraman anjing, saudara, anjing itu dalam budaya Yahudi, anjing itu binatang haram. Jadi haram itu saudara, sembole lai sonto akang, sembole gali, sembole lai pegang akang. Jadi simbol daripada anjing ini adalah bagi kehidupan orang-orang yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu siapa Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi kembali lagi kepada hidupnya yang lama, kembali lagi kepada hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya 2 Petrus pernah bikin ingat jemaat mula-mula, jangan kelakuan kayak anjing. Anjing itu sumunta bale jilat muntahnya. Jadi kalau su hidup di dalam Kristus, jangan lagi kembali kepada hidupmu yang lama. Pemazmur juga diperhadapkan dengan kekuatan cengkraman anjing seperti ini. Kemudian dia diperhadapkan juga dengan singa yang mengaum. Di dalam 2 Petrus pasal 5 itu saudara, itu orang-orang Kristen diajak, ingat singa tuh, iblis tuh sekarang lagi berjalan, setan itu lagi berjalan ke sana sini seperti singa. Singa yang siap mengaum karena dia lapar. Setan itu lapar dan dia mau menerkam musuhnya. Dan dia cari itu anak-anak Tuhan. Dan kemudian kekuatan tanduk banteng. Banteng itu binatang liar saudara. Tapi dia biasa angkat dia serang dia pemusuh, dia angkat tinggi-tinggi baru dia kas jatuh. Ini kekuatan yang pemazmur hadapi akan. Lalu kalau ketemu baca khusus di ayat 22 itu saudara, setelah dia bilang, Tuhan lepaskan aku daripada pedang, Tuhan selamatkan jiwaku dari cengkeraman anjing, Tuhan selamatkan aku dari mulut singa, Tuhan selamatkan aku dari tanduk banteng ini. Dan dia seterusnya dia bilang, karena aku tahu engkau menjawab aku. Inilah sikap daripada pemazmur. Dia boleh berhadapan dengan kekuatan macam-macam dan dia berseru kepada Allah yang bukan dia rasakan tetapi yang dia alami dalam kehidupan keluarganya. Dari sejak dia kecil sampai dia bertumbuh mengalami kehadiran Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang hidup orang pilihan, hiduplah sebagai orang-orang pilihan. Itu ketumpun tema bulan Februari Bapak Ibu. Sepanjang bulan Februari temanya itu. Anugerah Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang pilihan. Saudara, kalau ketong mengikuti kekuatan yang dialami, kekuatan besar yang dialami pemazmur tadi, hal itu yang sama juga kita hadapi sekarang ini.
pun cengkraman. Ayo, beta mau tinggalkan beta pun kebiasaan ini susah. Singa iblis di mana-mana sementara siap menjatuhkan relasi-relasi suami istri, orang tua, anak, adik, kakak, keluarga dan persekutuan. Tanduk banteng. Sementara ketun sin sukali orang pun baik, angka banting. Saudara, mungkin ini yang ketong alami, baik secara pribadi, baik secara keluarga maupun persekutuan. Tapi ketong ada di minggu-minggu sengsara nih, ketong pandang salib. Yesus itu pernah menjerit di kayu salib, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, jeritan itu bukan karena Yesus kalah, bukan karena Yesus tidak berdaya, tetapi jeritan itu adalah jeritan Allah yang mewakili saudara dan saya. Yesus mengambil bagian dalam jeritan-jeritan kita. Tangan Yesus yang tersalib, yang terpaku, adalah tangan yang terbuka untuk merangkul semua orang yang menderita. Menderita karena ketidakadilan, menderita karena anjing tadi itu, singa, banteng tadi. Tangan Tuhan yang penuh dengan darah itu mau merangkul. Dan Tuhan Yesus melintasi batas yang ilahi dengan yang manusiawi. Dengan apa? Mengosongkan diri. Melalui salib, itu tanda cinta kasihnya. Kasih yang membebaskan. Karena itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat ketong punya pergumulan yang seberat apapun, Tuhan bukan diam. Bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan tidak lihat. Tetapi Yesus sudah mengalami jeritan-jeritan itu. Dan itu tandanya penyertaan Allah ada dalam setiap persoalan-persoalan kita. Saudara-saudara, pertanyaan, mau temui Tuhan tuh mulai dari mana? Ini pertanyaan. Kalau memang Tuhan sudah datang dan Tuhan sudah mengalami, Tuhan sendiri hadir dalam jeritan-jeritan kita, temui Tuhan itu di mana? Mulailah temui Tuhan itu dari keluargamu. Kalau tadi pengalaman pemazmur ya, dia berseru kepada Tuhan karena dia mengalami kehadiran Tuhan itu dalam keluarga. Saudara, Yerusalem itu adalah simbol keluarga. Kenapa? Tuhan Yesus waktu naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kamu jadi saksiku, pergi dan jadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Kenapa seng Yudea? Kenapa mulai seng Samaria tapi Yerusalem? Karena Yerusalem adalah
pusat utama. Tuhan Allah tinggal di situ. Tuhan Allah bertakhta di situ, dan itu adalah keluarga Kristen. Bukan saudara berjumpa Tuhan itu mulai dalam gedung gereja yang megah ini, atau Tuhan saudara menemui Allah di tempat kerja saudara, di tempat saudara bersaksi dan melayani. Oh tidak. Yerusalem itu saudara, dia pun tembok boleh tebal, dia pun kota-kota dan dia punya bait suci boleh bagus. Tapi kalau tidak ada Tuhan hadir, tidak Tuhan bertapa, itu bukan Yerusalem. Karena itu Yerusalem rata dan dorang semua dibawa ke Babilonia. Karena percuma, indah, bagus, gedung hebat, hanya nama Yerusalem tetapi tidak ada Tuhan di situ. Satu ketika saudara, beta layani hut nikah. Hut nikah, ya kepala keluarga itu seorang pejabat. Lalu karena ini dengan keluarga inti, lalu ketum baca sembayang, ketum baca firman, ketum share firman Tuhan itu, lalu sudah selesai, lalu beta bilang begini, silakan papa dan mama bisa saling mau kasih pesan apa satu dengan yang lain sebagai suami istri. Lalu abis itu papa dan mama boleh mau kasih pesan apa kepada anak dua, dompung anak dua laki-laki dan perempuan. Yang kakak laki-laki, yang adik perempuan. Lalu saudara, papa dan mama sudah kasih nasihat, sudah saling berikan kekuatan. Lalu kemudian for anak-anak, lalu kemudian beta bilang, sekarang giliran anak-anak mau sampaikan apa for papa dan mama. Don dua lain ngangalai. Beta bilang sudah. Bu, bilang, adik suka kasih kode for kakak. Bu bicara sudah. Lalu terus, silakan bu mau bilang apa? Ibu, katong simpung papa. Lah, ini siapa? Oh, itu bukan katong papa, itu kepala kantor. Lalu saudara, beta bilang for kedua suami istri, jangan jawab sekarang. Nanti beta pulang, lalu nanti kom bapak dan ibu jawab akang. Kira-kira saudara, beberapa bulan kemudian, beta ketemu dengan anak laki itu di jalan. Lalu beta kasih suara dia, bu bagaimana? Baik-baik. Papa dan mama bagaimana? Baik-baik, semua sehat-sehat. Ibu, katumpung papa subale. Lalu beta bilang, papa di mana? Saya yang ketumpung papa sekarang itu betul-betul sudah di ketumpung papa. Ketumpung papa betul-betul sudah menjadi pendoa bagi, dan ketumpung betul-betul sudah berjumpa papa. Saudara, anak mau jumpa Tuhan Allah itu lewat papa dan mama. Jangan memperkenalkan anak-anak itu lewat siapa Yesus, lewat foto-foto yang ada dalam keluarga. Oh itu tete manis. Tetapi anak mengenal siapa Allah yang kasih itu dalam citra hidup papa dan mamanya yang penuh kasih. Jadi saudara, menghadapi pedang, anjing, singa, banteng, itu ada di mana-mana dan itu tetap ada. Tapi akan pun kunci mari ketong benahi Yerusalem masing-masing. Sebab tanpa kehadiran Allah, kita punya Yerusalem bisa punya tembok yang tebal, rumah yang megah, seluruh fasilitas yang komplit, tapi semuanya tidak punya arti, tidak punya kekuatan tanpa kehadiran Allah. Saudara, kita sepakat bahwa kita sudah miliki
Allah sudah menyertaiku. Allah sudah menolongku, pribadiku, keluargaku. Tapi terkadang kala Tuhan nih jawab ketumpun doa lama lawang. Tuhan terkesan ya, kalau kita lihat juga dalam Alkitab, dalam sejarah-sejarah di dalam Alkitab. Tuhan itu jawab perjuangan, permohonan, seruan itu lama. Israel 400 tahun di Mesir. Israel di Babilonia 70 tahun. Seolah-olah Tuhan sing perlu dong mau jadi apa? Seolah-olah seruan-seruan mereka itu percuma. Saudara, siapa yang bisa menjawab? Kenapa Tuhan sing jawab? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, Bapak Ibu siapa yang ingat? Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan, itu dibilang begitu. Demikian firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rencanaku daripada rencanamu. Saudaraku, pesan ini mau bilang begini. Allah adalah pribadi yang tidak asal-asalan dalam perencanaan. Allah adalah pribadi yang asal-asalan, yang penting semua selamat, selesai. Waktu Adam dan Hawa mulai diciptakan, Tuhan Allah sujanji, aku akan memberikan juru selamat. Tapi saudara, sampai ribuan tahun baru Tuhan Yesus itu datang. Apakah Tuhan juga sengaja manusia terjebak dalam ribuan tahun dalam dosanya? Biarkan demikian. Itulah sebabnya saudara, dalam Galatia 4 dia bilang begini, Galatia 4 ayat 4 dibilang begini, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktunya bukan waktu manusia, waktu Tuhan. Masih ingatkah saudara? Tuhan Yesus mewakili ke Tuhan semua waktu dia berdoa di dalam taman Getsemani. Tuhan, cawan ini berat. Kalau memang beta mesti minum, beta minum akang. Tapi kalau bisa Tuhan angkat cawan ini daripadaku, Tuhan. Tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Saudara, siapa yang bisa menjawab kenapa Tuhan jawab lama? Dan firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita, itulah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan ciptaannya. Tuhan, pembagian Tuhan subiking akang. Ia hadir sebagai manusia. Ia mengalami apa yang saudara rasakan. Dan dia menyelamatkan saudara dan saya. Anto subiking anto pembagian. Katong pembagian dalam menanti jawaban Tuhan adalah, berikanlah dirimu
membiarkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Ketumpung bagian setia, taat pada apa yang Entua punya rencana. Saudara, beta ajak ketun semua merefleksikan kembali apa sesungguhnya makna usbu sengsara Yesus. Yesus sudah dalam usbu sengsara ini, mari kita merenung apa sih seruan-seruan pribadiku, seruan-seruan keluargaku, seruan-seruan persekutuan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang hebat dan dahsyat. Saudara, memang jawaban itu Allah berdaulat, bukan berarti Allah otoriter. Tetapi Allah punya rencana besar bagi saudara dan saya. Rencana itu adalah rencana kekal, rencana yang bersifat kekal dan abadi. Itu rencananya. Jadi bukan Allah otoriter. Dan dia datang dengan tanda kasih yang besar lewat tersalib. Karena itu saudara, kalau saat ini saudara sementara mengalami badai rumah tangga, itu salibmu. Kalau saat ini anak-anak ada bikin goncang-gancing iman karena keadaan-keadaan keberadaan muda-muda masa muda mereka, itu salibmu. Kalau sekarang ini pasanganmu, istrimu, suamimu, pacarmu sementara membawa saudara dalam kelam hidup, itu salibmu. Pikul akang, sebab saudara, salib itu saya bisa ketong tarik-tarik akang atau ketong hela-hela akang begini sama hela rotang. Pikul. Cara menggunakan salib memikul. Dan pikul itu adalah beban. Tuhan lama lawang beta pikul salib ini. Tuhan sakit lawang salib ini beta tetap pikul. Ingat saudara, Tuhan sementara punya rencana besar, rencana kekal kepada saudara. Ingat, imanmu yang teguh pada jalan salib Kristus. Pikul akang. Sebab di dalam jalan bersama Kristus, setiap tetesan air matamu ada mahkota yang akan saudara terima. Amin. Saya persilakan kita semua berdiri.
Dan marilah dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan dari Nona Ika Riri. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord,
because of who you are. Ya, terima kasih untuk pujiannya Nona Ika. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita.
berdoa. Bapa di sorga, di pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di dalam kebaktian minggu kedua sengsara Kristus, kami sebagai umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Bapa berkati semua yang telah kami berikan ini, biarlah dapat dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami juga untuk memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, inilah doa sembahyang kami. Dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan Nona Olivia Taberima untuk puji Tuhan dengan pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan tetap mengandalkan dan mengharapkan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi janjinya bagi kita. Biar lagu ini menjadi berkat dan penguatan bagi kita dalam memasuki minggu sengsara yang kedua ini. Nothing can stand against
Ya, terima kasih untuk pesan firman yang sangat luar biasa lewat pujian Tuhan kekuatanku. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan tersalib, cinta kasih-Mu nyata sungguh, yang kami alami secara pribadi, persekutuan, dan setiap keluarga-keluarga dan rumah tangga kami. Allah, Tuhan Yesus Kristus, untuk segala kebaikan-Mu, indahnya perjumpaan dalam kebaktian ini, kami menyatu hati kami sebagai orang tua, orang muda dan anak-anak, sebagai para pelayan dan umat. Kami tahu dan kami yakin sungguh Tuhan hadir dalam kebaktian ini, dan oleh cinta kasih-Mu kami boleh mengalami kehadiran Tuhan di hati kami. Kami boleh mengalami bahwa realita hidup kami ini tidak semata kami menjalani dan menghadapinya sendiri, menyelesaikannya sendiri. Tetapi Tuhan, di dalam penderitaan-Mu di kayu salib, Tuhan telah mengambil bagian di tengah-tengah apa yang kami alami. Karena itu Tuhan, perkenankanlah kami mohon kekuatan daripada-Mu oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Teguhkanlah kami para orang tua dalam mendampingi anak-anak cucu kami, mempersiapkan keluarga-keluarga kami untuk mengalami janji-janji dan rencana-rencana Tuhan yang besar. Janji keselamatan yang kekal. Untuk itu Tuhan, percayakan keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami untuk bersaksi dan melayani. Kami mohon kekuatan, teguhkanlah para orang muda, anak-anak muda kami. Tuhan, percayakan mereka untuk bersaksi dan melayani di masa muda, mengenal Kristus, mengalami kehadiran kasih-Mu dalam setiap tutur, setiap yang dipikirkan, yang diketahui lewat pengetahuan, setiap yang menjadi rencana-rencana masa-masa muda-mudi ini. Ya Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan mereka sejak masa muda, supaya di tengah-tengah tantangan dan arus zaman mereka tidak terbawa dan jatuh, tetapi mereka tetap memiliki integritas, jati diri yang terus mengasah dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kami juga mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah minggu, pendidikan di sekolah-sekolah formal, dan juga dalam masyarakat. Biarlah anak-anak kami ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat semua jenjang-jenjang pelayanan, pendampingan yang mereka jalani.
Ya Allah Tuhan kami, semua kami dengan kehidupan, pekerjaan kami, studi kami, usaha-usaha kami adalah anugerah Tuhan. Kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami memanfaatkan, menggunakannya untuk melayani banyak orang, tapi juga untuk mencukupkan setiap kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi, demi dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami dalam mengarungi semua pekerjaan dan usaha dan semua aktivitas hidup kami demi tercukupi kebutuhan hidup ini. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami yang hadir pada saat ini, mungkin dalam kondisi kesehatan, pergumulan kesehatan yang secara medis sudah ada dalam pemulihan, tetapi juga belum terlihat adanya pemulihan dan kesembuhan. Jeritan-jeritan di usia lanjut dengan kondisi-kondisi fisik yang sudah terbatas. Jeritan-jeritan anak-anak muda kami dengan pergumulan pribadi mereka, pertemanan mereka, usaha-usaha dan pekerjaan mereka, jeritan-jeritan para pemimpin di gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga, untuk mengayomi semua yang dipimpin dengan penuh cinta kasih. Tetapi begitu banyak tekanan-tekanan dan tarikan-tarikan yang membuat tawar hati dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan kepemimpinan. Tak dapat kami hitung satu persatu, tapi semuanya Tuhan tahu. Karena itu Bapak, tolonglah kami supaya kalau ini adalah kemuliaan untuk kami pikul sebagai orang-orang yang memikul salib bersama Kristus, maka kami yakin dan percaya kami juga akan mengalami kehadiran Tuhan untuk menolong kami menjalani seluruh perjalanan hidup ini dengan segala realita hidup yang kami alami. Ya Allah Tuhan kami, sebagai persekutuan, kami mendoakan proses pelaksanaan persidangan jemaat di seluruh jemaat-jemaat di kawasan Maluku Utara. Tuhan, pelaksanaan persidangan di tingkat jemaat, pelaksanaan persidangan di tingkat klasis dalam seluruh kesiapan-kesiapannya. Sebagai lembaga, Tuhan berkati dengan segala aturan-aturan untuk menata layani menurut maksud dan kehendak Tuhan gerejamu ini untuk bersaksi dan melayani di dunia. Dan sebagai umat, Tuhan percayakan tugas-tugas gembalaan, tugas-tugas pendampingan, tugas-tugas untuk memberitakan firman, semuanya berkenan diberkati dalam keputusan-keputusan di sidang jemaat. Tuhan dipermuliakan dan memunculkan maksud dan kehendak Tuhan yang terus berada dalam cara tugas-tugas pelayanan dan pengabdian sebagai pelayan Tuhan dalam gereja ini. Dan sebagai umat,
biarlah pengambilan keputusan di tingkat jemaat akan melahirkan kesejukan dan juga kekuatan untuk pencerahan iman dalam tugas-tugas kehidupan umat, baik itu yang dilakukan untuk tugas pribadi, tugas-tugas kesaksian secara pribadi, keluarga, dan juga persekutuan umat. Kami juga memohon kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan kepada kepemimpinan di negara dan bangsa kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, dan semua pemimpin-pemimpin di tingkat daerah. Tuhan mengenal juga jeritan hati mereka dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan kehidupan bagi banyak orang dalam masyarakat ini. Tapi terkadang kala kehidupan mereka juga terjebak dengan begitu banyak persoalan-persoalan pribadi yang membuat mereka tidak mampu untuk menjalani tugas-tugas kepemimpinan mereka. Tuhan tahu itu semua, Tuhan kenal itu semua. Tuhan yang telah menetapkan mereka, Tuhanlah yang telah memanggil mereka dan mengutus mereka. Tuhan jualah yang akan berada bersama-sama dengan mereka di setiap hari-hari kepemimpinan yang mereka jalani. Ya Allah Tuhan kami menyerahkan juga seluruh kehidupan, tugas-tugas kesaksian gereja dan khusus gereja Maranatha secara fisik adalah pusat untuk sentra pelayanan bagi seluruh kehidupan umat di Gereja Protestan Maluku. Tuhan telah memakai para pelayan di dalam mengelola seluruh pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Baik sebagai majelis jemaat, tim musik kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib dalam liturgi saat ini, pujian yang disampaikan oleh para pemuji, solo, kolektan, tuagama, security. Tuhan kenal pribadi masing-masing mereka. Apa yang telah menjadi pengalaman pelayanan mereka ketika mereka melayani, mengelola seluruh akta pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Diberkatilah kehidupan pribadi mereka, setiap keluarga dan rumah tangga mereka, anak cucu mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan pakailah mereka untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Setiap tutur kata, setiap yang dipikirkan, yang diberitakan dalam kehidupan setiap saat. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan dalam seluruh komitmen iman mereka untuk melayani-Mu. Bapa, inilah doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada jatuh, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita melakukan
Nyanyian rohani 131 ayat 1 sebelum kita menerima berkat Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berhikmat dan bijak di dalam hidup tiap hari, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ikutilah teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya, supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita di tugas-tugas kesaksian di Usbu yang baru. Shalom.